Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Perlu diketahui bahwa aljabar itu penemunya adalah Al-Khwarizmi, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang muslim ya, penemu aljabar ini seorang muslim. Jika kalian pengen tahu sejarah lebih lengkapnya, silakan mencarinya di internet ya. Dalam bentuk aljabar ini, kalian akan belajar tentang unsur-unsur aljabar dan operasi bentuk aljabar. Untuk operasinya tidak jauh beda dengan operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Namun ada perbedaan cara mengerjakannya ya. Seperti apa? Yuk kita lanjut belajarnya. Mulai dari unsur-unsur aljabar. Jika kalian bertemu dengan 2x ditambah 4, angka yang di dekat dengan huruf itu namanya koefisien. Sedangkan huruf A sampai Z itu namanya variabel. Sedangkan angka yang berdiri sendiri itu namanya konstanta. Dalam aljabar, kalian juga harus mengetahui tentang suku. 2x ditambah 4 itu terdiri dari 2 suku. 2x suku pertama, 4 suku kedua. Misal, ada soal tentukan koefisien variabel konstanta dan banyak suku. Yang A, ada 2x dikurangi 3y ditambah 1 dikurangi z. Coba lihat sebelah di sini dengan yang ini, kira-kira berapa sih banyak sukunya? Yuk kita hitung. Kalau suku itu kan pasti dia berbeda-beda ya. Maka di sini banyak sukunya adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan koefisiennya yakni angka yang di dekat huruf, maka angkanya adalah 2 dengan negatif 3, dan depannya z itu ada angka yakni minus 1. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri yakni 1. Silakan dicatat. Sedangkan variabel adalah x, y, dan z. Sehingga tanda negatif atau positif itu ikut di koefisiennya ya, bukan ikut di variabelnya. Sedangkan kalau ada negatif 3y dikurangi setengah, sudah tahu kan berapa sih banyak sukunya? Ada 1, 2. Koefisiennya siapa? Yakni negatif 3. Konstantanya berapa? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri yakni negatif setengah. Variabelnya siapa? Variabelnya adalah y. Nah, kalau ada 2x saja, ada berapa suku berarti? Ya jelas ada 1 suku. Koefisiennya siapa? Koefisiennya adalah 2. Konstantanya berapa ya? Kalau variabel tentu x. Kalau tidak ada angka di pasangan ini, maka konstantanya adalah 0. Coba sekarang kita belajar membentuk model matematika dari rangkaian kondisi cerita seperti ini. Untuk nomor 1 sampai 3, sajikan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar. Jelaskan makna variabel yang kalian gunakan. Nah, untuk menentukan yang seperti ini, kita belajar dulu dari nomor 1 ya. Nanti nomor 2 dan 3 silakan dicermati bagaimana cara mengerjakan. Suatu ketika, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada 2 karung. 2 karung dengan 5 kg. Maka besaran mana? 2 karung kan? Maka yang kita misalkan adalah yang satuan yang besar ya. Karung, kita bisa memisalkan variabel itu dari huruf A sampai Z. Nah, di sini misalkan K ya, karung, boleh. Kalian misalkan X juga boleh. Maka 2K ditambah 5. Jadi satuannya yang lebih kecil
untuk benda yang dengan satuannya lebih kecil tidak perlu dituliskan variabelnya. Selanjutnya nomor 2, Pak Denny membeli 3 gelondong kain ya untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kainnya masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Jadi, manakah satuan lebih besar, 4 meter atau gelondongan? Ya, yang jelas yang besar adalah gelondongan. Maka 4 meter dengan 3 gelondongan ini diapakan? Dikurangi apa ditambah ya? Ya, jelas dikurangi ya. Maka jawabannya adalah 3G dikurangi 4. Sekali lagi, variabel di sini tidak harus kalian menggunakannya sama dengan saya ya. Boleh kalian misalkan dari huruf A sampai Z, asalkan kalian paham apa maksud dari huruf yang kalian gunakan atau variabel yang kalian gunakan. Untuk nomor 3, Bu Nilo seorang pengusaha kue. Suatu ketika, Bu Nilo mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Nilo adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Wah, ini satuannya besar-besar semuanya kan? Sehingga bagaimana ya caranya menuliskan dalam bentuk aljabar? Maka karung tepung kalian bisa misalkan X, sekarung kelapa Y, 1 kerat telur Z, atau kalau saya 2P ditambah K ditambah 5R. Artinya P-nya adalah 2 karung tepung, K-nya adalah 1 karung kelapa, dan R-nya adalah 5 kerat telur. Selanjutnya, operasi bentuk aljabar. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan karena dalam penjumlahan sama pengurangan aljabar ini ada miripnya, namun tetap saja ya ada perbedaannya. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Silakan dilanjutkan untuk menonton. Nah, untuk aljabar karena dia mengandung angka juga huruf, maka di sini saya misalkan variabel-variabel tersebut dengan buah-buahan. Misal saya punya nanas X, saya punya apel, saya misalkan Y. Nah, perlu diketahui dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, ketika dia sukunya tidak sama, maka dia tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sekali lagi, jika sukunya tidak sama, maka dia tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sehingga kalau misalnya nanas itu X ditambah Y, nanas ditambah apel, nah itu kan nggak ada ya, 1 nanas ditambah 1 apel ya tetap 1 nanas 1 apel, sehingga tetap kalian tuliskan X ditambah Y. Nah kemudian kalau misalnya ada 2 nanas dikurangi 1 apel, coba bisa nggak kalian kurangi 2 nanas dikurangi 1 apel? Nggak bisa kan? Maka tetap nulisnya adalah 2X dikurangi Y. Selanjutnya, kalau ada 3 nanas dikurangi 1 nanas, bisa kan? Karena dia sukunya sama, sehingga kalian bisa menguranginya dengan 3X dikurangi, jika ada 1X maka kalian cukup menuliskan dengan huruf X. Sekali lagi, jika koefisiennya 1, kalian cukup menuliskan variabelnya aja. Maka hasilnya adalah 2X. Yang terakhir, misal ada 2 apel ditambah 1 apel, maka dia satu suku. Jadinya adalah 2Y ditambah Y. Jawabannya adalah 3Y. Nah, mudah bukan belajar aljabar? Seperti kalian belajar penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat, namun ada variabelnya di sini. Next. Coba sekarang sederhanakan bentuk aljabar 4X ditambah 9 dikurangi 5X dikurangi 2. Sekali lagi, dalam penjumlahan dan pengurangan, maka kalian perlu yang namanya mengetahui suku. Nah, dari rangkaian ini ada berapa suku ya? Jelas ada 2, yakni suku pertama adalah yang
memiliki variabel X dan suku berikutnya adalah konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Nah, di sini saya beri tanda yang berbeda agar kalian lebih paham bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, di sini yang tanda seperti ini kita tambahkan dengan yang seperti ini. Kita dekatkan dulu. 4X dikurangi dengan 5X. Sudah, berhenti dulu. Lalu kita dekatkan yang satu suku ini. Ditambah 9 dikurangi 2. Jadi ketika kalian mendekatkan, maka tanda di depannya atau operasi di depannya itu diikutkan ya. 4X dikurangi 5X. Nah, ini jawabannya adalah minus 1X. Maka perlu hanya menuliskan minus X. Ditambah 9 kurangi 2. Artinya kalian punya uang 9, kemudian dikurangi 2. Jawabannya adalah 7 kan? Nah, karena jawabannya positif 7, maka angka di depan 7 kalian kasih tambah. Ya, selanjutnya. Di sini ada berapa suku ya? Ini sama dengan yang atas ya. Ini ada 2 suku, yakni 2X dengan 4X. Dan selanjutnya adalah 3Y dengan minus 5Y. Kita dekatkan 2X ditambah dengan 4X. Kemudian ada 3Y dikurangi dengan minus 5Y. Dikurangi 5Y. Nah, 2X ditambah 4X, 6X kan. Jadi kalau di depan, kalau angkanya positif, ya sudah biarkan 6X. 3Y dikurangi 5Y, kan di hasilnya negatif ya, negatif 2Y, maka nulisnya adalah dikurangi 2Y. Jadi hasilnya itu mempengaruhi operasi di depan bentuk aljabar itu. Selanjutnya yang nomor 3, agak panjang ya, tapi jangan takut, ini juga mudah. Kita lihat 9A kuadrat, temannya adalah dengan minus 12A kuadrat. Kita dekatkan 9A kuadrat, kita kurangi dengan 12A kuadrat. Selanjutnya kita lihat ada 3AB dengan 6AB, ini satu suku. Kita dekatkan, jadinya adalah ditambah 3AB, kemudian ditambah 6AB. Selanjutnya ada suku yang minus B kuadrat, minus 7B kuadrat dengan positif gini 2B kuadrat. Nah, ini baru bisa kita operasikan atau sederhanakan ya. 9 dikurangi 12 minus 3. Minus 3, jangan lupa variabelnya adalah A tapi pangkat 2. 3AB ditambah 6AB, hasilnya kan positif 9AB, maka kita tulis ditambah 9AB. Selanjutnya negatif 7 ditambah 2, artinya negatif 5. Negatif 5B kuadrat. Nah, silakan diperhatikan lagi pelan-pelan. Jika belum paham, silakan diputar lagi. Oke, next. Penjumlahan pengurangan berikutnya. Nah, penjumlahan sama pengurangan ini ada penjumlahan ini ada sifat yang sama dengan penjumlahan bilangan bulat, yakni dia bersifat komutatif. Coba dites. 2x ditambah 2x dan 3x ya, ini A-nya 2x, B-nya 3x. Kalau kita tambahkan A ditambah B, hasilnya adalah 5x. Kalau kita tambahkan B dengan A juga 5x. Namun kalau pengurangan dia tidak bersifat komutatif. 2x dikurangi 3x, 2 kurangi 3 kan minus 1. Akan berbeda hasilnya dengan B dikurangi A. 3x dikurangi 2x, yakni x. Begitu juga nomor 2 dan 3. Coba sekarang kita kerjakan nomor 4. A ditambah B, 3x dikurangi 2 ditambah 2x dikurangi 4. Nah, jika bingung kita pelan-pelan ya. 3x ditambah dengan 2x ya.
kemudian minus 2 dikurangi 4. Loh, katanya ditambah, kok ini ada dikurangi. Oke, kita kasih tambah di sini ya biar kalian paham. 3x ditambah 2x, minus 2 ditambah minus 4. Nah, kalau kalian nulis ditambah kemudian dalam kurung negatif 4 itu boleh, atau seperti ini langsung juga boleh, artinya sama. Jadi jawabannya adalah 5x negatif 2 dikurangi 4 negatif 6. Coba kalau masih bingung, lihat lagi tayangan operasi bilangan bulat. Selanjutnya B plus A, karena dia bersifat komutatif maka jawabannya sama ya. Sedangkan kalau pengurangan tentulah jawabannya berbeda. Coba kita cek. A dikurangi B berarti 3x dikurangi 2x ya. 3x dikurangi 2x. Oh, ternyata jawabannya 1x. Benar ya. Selanjutnya minus 2 ditambah minus 4. Dikurangi ya. Minus 2 dikurangi minus 4. Nah, seperti ini operasinya jadi tambah. Maka jawabannya adalah minus 2 ditambah 4 adalah plus 2. Selanjutnya. Nah, untuk ini kalian kerjakan mandiri ya. Kalian kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.